Oke, seperti yang kalian tahu, Indonesia saat ini tengah jor-joran meningkatkan kemampuan alutsista militernya, bos. Beberapa alutsista yang dibeli saat ini pun sudah taken kontrak, sudah diproses, dan bahkan sudah ada yang datang seperti pesawat Super Hercules kemarin. Dan seperti yang kalian tahu, beberapa alutsista yang sudah deal itu pun diantaranya mulai dari jet tempur Rafale, pesawat Super Hercules, drone-drone tempur, dan misil-misil pertahanan dari negara Turki dan Ceko. Bahkan kini bocorannya, Indonesia pun juga bakal mendapatkan transfer of teknologi alias TOT dan beberapa jenis alutsista akan dibuat di Indonesia. Di mana kabarnya hal ini pun dilakukan demi mempersiapkan diri menghadapi perang-perang modern, bos. Nah, lantas apakah ini artinya Indonesia juga akan mendapatkan TOT untuk drone-drone tempur dari Turki? Dan perang modern seperti apakah yang dimaksud? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian nanti berita kedua yang cukup panas datang lagi dari negara Sudan, bos. Kondisi negara Sudan yang kini semakin amsyong akibat perang saudara akhirnya juga berdampak ke salah satu pesawat asal Indonesia yang kabarnya pesawat ini pun sampai hancur akibat peperangan di negara Sudan. Nah, pesawat apakah itu dan milik siapa? Apakah milik TNI dan apakah misinya ke negara Sudan? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari alutsista baru Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia kali ini sangat banyak sekali memborong alutsista kelas Wahid buatan negara asing, bos. Dan tentunya alutsista yang diborong dari luar negeri ini pun merupakan alutsista yang belum bisa dibuat Indonesia. Contohnya ya seperti jet tempur Rafale, pesawat raksasa Super Hercules dan Airbus A400M, serta drone-drone tempur dan juga misil-misil pertahanan. Dan admin kutip dari situs berita republika.co.id Jumat 21 April kemarin, mewartakan bahwa seorang kabaranahan Kemhan, yaitu Marsda Yusuf Jauhari dari TNI Angkatan Udara yang menaikkan perjanjian pembelian alutsista, baik Dassault Rafale, Airbus A400M Atlas maupun Hisar, Rudalkan dan drone, dan beliau pun mengatakan bahwa pertimbangan Kemenhan membeli UCAVs dari pabrikan Turki adalah demi mendukung perkembangan industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Hal itu pun karena dua pabrikan drone itu berkenan untuk bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia alias PTDI. Sehingga dengan alih teknologi ini, maka kedepannya drone Anka maupun Bayraktar TB2 yang dibeli untuk memperkuat militer Indonesia bisa diproduksi di dalam negeri Indonesia. Tentunya melalui PT Dirgantara Indonesia, bos. Nah, ia mengatakan bahwa ini dari sudut industri pertahanan nasional sangat menguntungkan karena PTDI nanti akan bekerja sama dengan Baykar dan TAI dari Turki. Ujar Marsda Yusuf Jauhari dari TNI Angkatan Udara ini, bos. Mantap jos. Artinya kedua drone tempur ini pun nantinya bakal diproduksi di dalam negeri Indonesia. Dan itulah tujuan utama Indonesia mau membelinya dari negara Turki. Karena dikasih TOT oleh negara Turki, bos. Dan mungkin nanti ke depannya karena kita sudah dapat TOT, maka sistem tempurnya pun mungkin dapat juga dipasang pada drone elang hitam Indonesia. Mantap jos. Nah, hal ini pun dilakukan kabarnya untuk persiapan menghadapi perang-perang modern. Lantas perang modern melawan siapakah dan seperti apakah yang dimaksud? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos. Oke, masih dari sumber yang sama. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Indonesia, yaitu Bapak Andi Wijajanto pun sangat mendukung langkah modernisasi, persenjataan dan armada yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara ini, bos. Pasalnya beliau pun menilai bahwa perang masa depan akan sangat ditentukan dalam bidang teknologi. Dan beliau pun sudah melihat perang modern yang kini telah mengkombinasikan antara elektronik, cyber, dan ruang angkasa. Plus, didukung dengan kemunculan senjata-senjata otonom, bos. Nah, bagi kalian yang belum tahu, senjata otonom itu maksudnya senjata yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Senjata jenis ini pun dapat menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi manusia lebih lanjut. Gubernur Lemhanas ini pun menilai bahwa perang udara generasi kelima memiliki 4 pilar utama, bos, yakni jaringan,
combat cloud, pertempuran lintas medan, dan fusi. Dan oleh karena itu, perang masa kini pun tidak lagi hanya mengandalkan pesawat tempur semata, melainkan harus didukung dengan jaringan teknologi informasi, deteksi, kepastian serangan jaringan, dan juga sistem komando. Tidak ketinggalan, combat cloud pun menjadi penentu dalam keterhubungan jaringan dan data antar platform untuk memenangkan pertempuran udara. Dan oleh karena itu, TNI Angkatan Udara pun harus bisa beradaptasi dalam menyesuaikan doktrin perang modern yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan beliau pun mengatakan bahwa yang harus Indonesia lakukan, terutama dari ramalan perkembangan teknologi, adalah harus bersiap-siap untuk mengantisipasi teknologi yang akan melompat, bos. Yang bahkan nanti akan mengarah kepada evolution military defense, ujar Bapak Andi saat memaparkan materi adopsi perang udara G5, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia nanti bakal siap untuk menghadapi perang modern ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, kemudian berita terakhir yang cukup amsyong. Konflik Sudan akhirnya menghantam salah satu pesawat asal Indonesia. Nah, pesawat apakah itu dan apakah misinya hingga sampai berada di Sudan, bos? Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Seorang pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia atau JAPRI, yaitu Bapak Gary Sojatman pun membagikan sejumlah foto pesawat Boeing 737-300F dengan nomor registrasi PKYGW milik Asian Cargo Airlines yang terjebak berada di Bandara Khartoum. Sayangnya dalam berita tidak dijelaskan misi apa yang membawa pesawat kargo asal Indonesia itu hingga berada di Sudan, bos. Namun yang jelas dari citra foto satelit disebut bahwa pesawat kargo itu berada dalam kondisi yang sudah hancur. Akun Twitternya pun menuliskan bahwa pesawat Boeing 737-300 PKYGW yang dioperasikan oleh Asia Cargo Airlines yang nyangkut di Khartoum akhirnya hancur juga akibat konflik di Sudan, bos. Foto 1 dan 2 menunjukkan bahwa gambar satelit di hari Senin atau Selasa kelihatan utuh dari jauh. Namun kalau di zoom terlihat ada kerusakan di badan bagian atas. Kemudian foto 3 dan 4 memperlihatkan foto terkini dari pesawat PKYGW itu yang sudah hancur terbakar, bos. Nah, semakin lama semakin amsyong. Pesawat asal Indonesia ini pun akhirnya menjadi korban. Calon-calon negara gagal akibat haus kekuasaan nih, bos. Infrastruktur yang telah dibangun akhirnya mereka hancurkan sendiri. Bahkan tak pandang bulu, pesawat orang pun juga mereka babat.